Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Jadi teman-teman, hari ini karena tidak ada Google Meeting, maka untuk penjelasan materi akan saya sampaikan menggunakan video pembelajaran ya. Hari ini materinya tentang ketahanan nasional dan bela negara. Silakan untuk modul kalian bisa download di MyBest seperti biasa. Saya akan menjelaskan untuk topik hari ini menggunakan WT saya biar lebih singkat ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca modul aja teman-teman. Baik, kalau gitu ini dia ya untuk tema kita hari ini yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Semoga bisa terlihat ya oleh semuanya. Jadi kita belajar definisinya terlebih dahulu ya. Jadi secara etimologi yang namanya tahan itu, ketahanan nasional itu dibagi menjadi dua kata sebenarnya teman-teman ya. Ketahanan itu dari kata tahan teman-teman. Tahan itu yaitu tabah, kuat, tidak kenal menyerah, strong gitu ya. Kalau ketahanan itu adalah mampu dan juga bisa bertahan. Kalau nasional itu dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi secara terminologi, definisi dari ketahanan nasional itu ada tiga wajah teman-teman, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Jadi, dari seluruh definisinya secara umum, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupan, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Jadi, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap negara memiliki ketahanan nasionalnya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan bangsa, yaitu menyejahterakan rakyat yang ada di dalam bangsa tersebut. Unsur ketahanan nasional itu ada beberapa ya teman-teman. Ada Trigatra dan Pancagatra. Nah, yang pertama itu adalah Trigatra, yaitu aspek kehidupan alamiah. Ketahanan nasional itu dilihat dari gatra letak geografis, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kalau lima aspek kehidupan sosialnya itu ada lima. Gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Nah, jadi dari eh, aspek alamiah dan aspek sosial ini harus seimbang agar unsur ketahanan nasional bisa mencapai tujuan nasional, yaitu menyejahterakan rakyat. Teman-teman harus bisa realistis bahwa mewujudkan unsur ketahanan nasional ini membutuhkan peran kita sebagai kaula muda, juga sebagai mahasiswa nih, agar teman-teman terus bergerak untuk mempertahankan bangsa Indonesia dengan memiliki sikap yang baik, sikap yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila. Juga teman-teman bisa melakukan kegiatan yang positif yang tentunya bisa mencerminkan sikap-sikap dari bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan nasional? Tentu saja dengan membela negara kita, ya. Nah, tentang bela negara ini saya akan menjelaskan tentang bela negara mulai dari definisinya, teman-teman. Jadi bela negara itu adalah upaya kita dalam mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Jadi bela negara ini wajib bagi setiap warga negara karena kita hidup di Indonesia, maka kita pula mendapatkan kewajiban untuk dapat membela negara kita dari negara asing seperti itu dengan selalu melakukan hal-hal yang menunjukkan identitas negara kita, yaitu orangnya yang ramah, yang suka menolong, kemudian kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi beberapa bentuk bela negara itu ada banyak hal. Salah satunya ya, ini akan saya kasih informasi kepada teman-teman, ada dua bentuk bela negara, teman-teman, yaitu secara fisik dan non-fisik. Kalau secara fisik itu dengan cara militer, seperti rakyat terlatih ya, misalnya kayak Hansip, kemudian ada kepolisian dan juga TNI.
Nah, kalau yang bela negara yang non fisik itu mengikuti pendidikan kewarganegaraan seperti yang kalian lakukan saat ini merupakan salah satu bentuk bela negara oleh mahasiswa ya karena ini merupakan bentuk bela negara non fisik. Kemudian kalian bisa melaksanakan demokrasi, pengabdian tulus terhadap negara seperti yang sudah teman-teman laksanakan yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga ikut aktif menanggulangi bencana alam atau melakukan kegiatan sosial, ikut dalam kegiatan mental spiritual dan membayar pajak. Nah, apabila kalian nanti setelah bekerja itu diwajibkan untuk bayar pajak karena salah satu contoh dalam bela negara adalah juga membayar pajak. Lantas, apa saja unsur dari bela negara, teman-teman? Ini bisa teman-teman highlight ya. Jadi ada beberapa hal nih yang bisa menjadikan unsur dari bela negara. Yaitu yang pertama, kita harus cinta sama tanah air kita. Kita harus apa ya? Mencoba untuk mencintai produk-produk lokal dan mensupport produk-produk UMKM yang telah dijalankan oleh beberapa teman kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang menjual produk-produk lokal gitu kan, lebih baik kita mencoba untuk membelinya teman-teman karena itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air. Dan yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang Indonesia, maka dari segi budaya gitu kan, dari berpakaian dan hal-hal lain seperti contohnya kesenian yang ada di Indonesia itu kita harus lestarikan teman-teman ya. Dari mulai kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan beberapa kesenian kita gitu ya. Itu adalah beberapa contoh dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara karena memang tidak ada ideologi Pancasila di negara lain ya. Ideologi Pancasila hanya dimiliki oleh Indonesia saja. Rela berkorban untuk bangsa dan negara ini harus kita latih teman-teman karena memang yang namanya berkorban itu tidak semua orang bisa. Cuman kita harus berusaha untuk berkorban demi Indonesia dan alhamdulillahnya kita punya negara yang damai gitu ya. Jadi semoga ketahanan nasional kita mampu untuk senantiasa menjaga kedamaian bangsa Indonesia. Jadi rela berkorban di sini memang lebih ke arah jika terjadi misalnya peperangan gitu ya teman-teman. Jadi maksud di sini adalah menjadi pionir atau relawan untuk membela negara kita jika terjadi pecah belah atau peperangan antar negara gitu. Tapi alhamdulillah di Indonesia sendiri masih damai gitu ya. Jadi semoga selalu diberikan kedamaian. Lalu memiliki kemampuan awal bela negara. Kalau di sini bisa wujudkan dari mengikuti bentuk bela negara non fisik ya, seperti teman-teman masih rajin dalam mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ini adalah sangat baik sekali sebagai bentuk bela negara kalian kepada Indonesia. Lalu fungsinya apa aja? Fungsi bela negara itu tentu saja yang pertama mempertahankan negara dan berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Nah, fungsi bela negara ini bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita ya, teman-teman, untuk kita bisa sadar bahwa yang namanya membela negara itu memang menjadi salah satu kewajiban hak oleh warga negaranya. Lalu tujuan bela negara itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bernegara. Semoga tidak terjadi yang aneh-aneh ya di negara kita. Semoga selalu aman sejahtera. Jadi tujuan kita untuk senantiasa menjaga kedamaian dunia itu bisa kita wujudkan. Lalu melestarikan budaya ya dengan memperkenalkan beberapa budaya Indonesia kita bisa melalui beberapa platform media sosial atau mengikuti ajang internasional dan menjaga identitas dan integrasi negara serta menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kalau nilai-nilai Pancasila sendiri teman-teman bisa wujudkan dari segi sikap kalian dalam melakukan kegiatan teman-teman. Jadi bisa kalian tuangkan di situ ya untuk nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir adalah apa dasar hukum bela negara? Teman-teman bisa baca di sini ya, kita pakai pasal 27 ayat 3 UUD 45 ya. Jadi semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada pasal 30 ayat 1 UUD 45, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah UU nomor 3 tahun 2002 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi ini adalah beberapa dasar hukum bela negara, teman-teman. Sehingga ini saya sampaikan juga ada salah satu contoh sistem bela negara yaitu
Misalnya beberapa negara seperti Israel dan Iran, Korea dan Singapura memperlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat, kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik mental atau keyakinan keagamaan. Jadi sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Ini adalah salah satu sistem bela negara. Kalau di Indonesia sendiri, belum ada ya teman-teman, tapi ya semoga nanti ada wajib militer ya apabila sudah cukup umur sehingga bisa terbentuk sikap-sikap bela negara bagi remaja zaman sekarang. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa kalian follow up di grup ya apabila ada tugas bisa kalian kerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.